Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis nomor 1160. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang-orang kafir yang terbunuh di perang Badar selama 3 hari. Setelah itu beliau mendatangi mereka dan beliau berdiri di dekat jasad mereka, lalu beliau memanggil mereka dan bertanya, "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Umayyah bin Khalaf, hai Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kalian sekarang telah membuktikan bahwa apa yang dijanjikan kepada kalian oleh Tuhan kalian adalah benar? Aku pun sungguh telah membuktikan bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku adalah benar." Umar radhiyallahu anhu mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar dan bagaimana mereka bisa menjawab sedangkan mereka telah menjadi bangkai?" Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, mereka lebih mampu mendengarkan apa yang aku ucapkan daripada kalian, tetapi mereka tidak bisa menjawab." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan penanganan mereka, lalu mereka diseret dan dilemparkan ke dalam sebuah sumur di Badar. Hadis nomor 1161. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya pada perang Uhud Rasulullah SAW terpisah dengan pasukannya. Beliau hanya bersama 7 orang Ansor dan 2 orang Quraisy. Ketika musuh mendekat kepada beliau, beliau bersabda, "Siapa yang menghalau mereka dari kami, dia akan mendapat surga atau dia akan menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang Ansor untuk bertempur sehingga dia terbunuh. Musuh masih juga menyerang beliau. Lalu beliau bersabda lagi, "Siapa yang menghalau mereka dari kami, maka dia akan mendapatkan surga atau dia akan menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang Ansor yang lain untuk bertempur hingga dia terbunuh. Begitulah seterusnya sehingga 7 orang Ansor tersebut terbunuh. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada 2 orang sahabat beliau dari suku Quraisy, "Kita ini tidak berlaku adil terhadap sahabat-sahabat kita." Hadis Muslim nomor 1162. Diriwayatkan dari Abu Hazim bahwa dia pernah mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ditanya tentang luka Rasulullah SAW pada perang Uhud. Sahal bin Sa'ad menjawab, "Wajah Rasulullah SAW terluka. Gigi depan beliau, gigi antara gigi seri dan gigi taring patah. Dan topi baja di kepala beliau pecah. Saat itu Fatimah putri Rasulullah SAW membasuh darah pada luka Rasulullah SAW. Sedangkan Ali bin Abu Talib menuangkan air ke tangan Fatimah dengan menggunakan perisai. Setelah Fatimah mengetahui bahwa air tersebut semakin memperderas keluarnya darah, maka ia mengambil potongan pelepah kurma, kemudian ia bakar sehingga menjadi abu. Lalu abu tersebut ia oleskan pada luka Rasulullah SAW sehingga darah tidak keluar lagi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2911. Hadis Muslim nomor 1163. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW gigi depannya, gigi antara gigi seri dan gigi taring patah dan wajah beliau terluka pada perang Uhud. Beliau segera mengusap darah itu,
lalu bersabda, tidak mungkin akan beruntung orang-orang yang telah melukai Nabi mereka dan mematahkan gigi depannya. Beliau mendoakan mereka kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima tobat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Surat Ali Imran ayat 128. Hadis Muslim nomor 1164. Artinya, diriwayatkan Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada saat perang Uhud, di sebelah kanan dan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat dua orang laki-laki yang berpakaian putih. Saya tidak pernah melihat kedua orang itu sebelum dan sesudahnya. Keduanya adalah Jibril dan Mikail alaihi salam. Riwayat lain menyebutkan keduanya bertempur membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gigih. Hadis Muslim nomor 1165. Artinya, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah sangat murka kepada orang-orang yang berbuat seperti ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau menunjuk gigi depannya antara gigi seri dan gigi taring yang patah pada perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla sangat memurkai orang yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4073. Hadis Muslim nomor 1166. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Anda pernah mengalami luka yang lebih parah daripada luka di perang Uhud?" Beliau menjawab, "Sungguh aku telah mengalami penyiksaan oleh kaummu, dan penyiksaan yang lebih pedih adalah yang aku alami pada peristiwa Aqabah. Ketika itu aku mendatangi Ibnu Abi Yalil bin Abdi Kulal. Namun dia tidak menghiraukan apa yang aku inginkan. Lalu aku pergi dengan diliputi kegundahan. Sesampaiku di Karnits Sa'alib, aku angkat kepalaku ke atas. Tiba-tiba aku berada di bawah awan yang menaungiku. Aku lihat ternyata di situ ada Jibril. Dia memanggilku lalu mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan jawaban mereka kepadamu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat yang mengurus gunung untuk diperintahkan menyiksa kaummu sesuai dengan kehendakmu. Sabda Nabi SAW, maka aku disapa oleh malaikat yang mengurus gunung. Dia mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Aku adalah malaikat yang mengurus gunung. Aku telah diperintahkan oleh Tuhanmu untuk mendatangimu agar melaksanakan apa yang kau perintahkan kepadaku. Lalu apa yang kau kehendaki? Kalau engkau mau, aku akan membenturkan dua gunung ini kepada mereka." Maka Nabi SAW berkata kepada malaikat tersebut, "Aku justru berharap agar dari keturunan mereka itu Allah memunculkan orang-orang yang menyembah Allah dengan mengesakannya dan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3231. Hadis Muslim nomor 1167.
Artinya, diriwayatkan dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, dalam suatu pertempuran, jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Lalu beliau katakan kepada jarinya, kau hanyalah jari yang berdarah dan kau mengalami ini dalam peperangan membela agama Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2802. Hadis Muslim nomor 1168. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat di Baitullah, dan ketika itu Abu Jahal beserta teman-temannya sedang duduk. Sehari sebelumnya ada hewan yang disembelih. Maka Abu Jahal berkata, siapa di antara kalian yang mau pergi mengambil kotoran onta yang kemarin disembelih di Bani Fulan, maka ambillah. Lalu letakkanlah kotoran itu di atas kedua pundak Muhammad ketika ia sedang bersujud. Maka berangkatlah orang yang paling jahat untuk mengambil kotoran itu, bagian perut yang dibuang oleh penyembelihnya. Ketika Nabi SAW bersujud, orang itu menaruh kotoran tersebut di atas kedua pundak beliau. Kata Ibnu Mas'ud, lalu mereka tertawa dan saling mendorong. Ketika itu saya berdiri melihat peristiwa tersebut. Kalau saja saya mampu, tentu saya buang kotoran tersebut dari punggung Rasulullah SAW. Saat itu Nabi SAW sedang dan terus saja bersujud tanpa mengangkat kepala beliau. Rupanya ada seseorang yang pergi untuk memberitahu Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Fatimah datang, yang ketika itu ia masih seorang gadis kecil. Fatimah radhiyallahu anha kemudian membuang kotoran tersebut dari pundak Rasulullah SAW. Lalu ia menghadap kepada mereka dan mengolok-olok mereka. Setelah Nabi SAW selesai sholat, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan celaka untuk mereka. Abu Jahal dan kawan-kawan maksudnya. Ketika berdoa, beliau mengucapkan 3 kali. Dan ketika memohon, beliau mengucapkan 3 kali. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, tumpaslah orang-orang kafir Quraisy 3 kali. Setelah mereka mendengar doa Nabi SAW itu, mereka berhenti tertawa dan takut mendengar doa tersebut. Nabi SAW berdoa pula, ya Allah, tumpaslah Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abu Mu'ayyid. Beliau menyebutkan nama yang ke-7, namun saya tidak ingat. Demi Allah yang telah mengutus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran, saya lihat orang-orang yang telah disebut oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau tersebut semuanya terbunuh pada perang Badar. Lalu mereka diseret ke dalam sumur di Badar. Kata Abu Ishaq, penyebutan Al-Walid bin Uqbah di dalam hadis ini salah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 240. Hadis Muslim nomor 1169. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, sepertinya pada suatu saat melihat Rasulullah SAW sedang menuturkan kisah salah seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya. Lalu diusapnya darah di wajahnya sambil mengucapkan, ya Tuhanku, ampunilah kaumku karena mereka itu tidak mengerti. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3477.
Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.